caranya, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu terjadi pada waktumu yang tepat. Kami berdoa, bahkan Tuhan menjawab lebih dari yang kami doakan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu nyata hari ini. Kami percaya Engkau melawat setiap kami. Dan kami pulang tidak akan sama sebagaimana kami datang. Engkau hadir di sini, memenuhi setiap kami dan memberikan kami hal-hal yang baru yang Tuhan jadikan untuk kami semua. Terima kasih Bapa untuk kemenangan-kemenangan hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau merayakan kemenangan hari ini dan seterusnya di dalam kuasa darah Yesus saja. Haleluya. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Sebelum duduk kembali, katakan kita umat pemenang. Lihat temennya dong. Sekali lagi, kita umat pemenang. Menuai jiwa-jiwa. Berbagi bagi orang lain. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik. Amin. Di Tuhan. Di luar hujan ya. Hujan nggak? Udah berhenti. Jadi kalau nggak berhenti gitu nyampe sini nggak? Ada paksa. Udah dapat segini lumayan. Tapi ini banyak bolongnya nih saudara ya. Nah, ini akibat hujan toh? Ya nggak? Mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi kan biasanya ini full semua jam kedua. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita lebih bergairah dengan Tuhan. Ya, untuk ibadah hujan itu jangan jadi hambatan, apalagi pelayan. Ya, saya paling sebel kalau dengar pelayan Tuhan hujan datang telat atau absen. Masih ada, jangan khawatir. Biarlah hari ini bertobat. Karena Tuhan sudah melakukan jauh lebih besar dari itu semuanya. Dipaku loh di kayu salib. Ya, saya kan pernah saksikan ya. Dulu kalau saya masih bujangan, sekarang bujangan lagi. Di kos di sana di gang di Kebon Sirih. Kalau hujan itu airnya hitam banjir dari zaman dulu. Mungkin ada yang tahu, Pak yang tahu. Ya, saya melayani di masa itu sebagai guru sekolah minggu. Kalau pagi hujan itu hitam, selutut. Dan pagi-pagi ibu kosnya tahu kita keluar. Hujan-hujan mau kemana? Ya ke gereja lah tante. Udah absen aja kan hujan, banjir lagi. Wah ya enggak bisa kan kita punya tugas. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau pakai sepatu kan sepatunya basah, dingin. Jadi sepatu taruh di plastik, kiri, yang kanan pakai plastik bawa air. Nanti sampai di ujung gang sana cuci pakai air itu baru pakai sepatunya. Ya itu harus pergi agak jauh di Matraman dari Kebon Sirih, Matraman. Dan itu tidak ada kata menyerah, ya tidak ada imbalan apapun dari gereja. Kita kadang harus naik taksi dan itulah menjadi dasar-dasar untuk kita terus melayani Tuhan yang setia. Amin. Dan baru hujan, orang-orang yang di sono-sono itu badai salju.
Bagaimana kalau kita ngalamin seperti itu? Ini musimnya makin hari kan makin berat. Dikatakan 2023 ini kita harus jadi pemenang karena banyak masalahnya. Kalau tidak ada peperangan, tidak ada kemenangan. Kalau tidak ada ujian, tidak ada kelulusan. Jadi ujiannya, peperangannya makin hari makin besar. Kalau kita tidak memperbesar iman kita, tidak bisa muncul sebagai pemenang. Banyak sekali anak Tuhan di Indonesia ini saja dah kita lihat. Ya, tahu? Berjatuhan, menjadi penghuni penjara, menjadi orang-orang yang terdakwa, yang divonis hukuman mati. Berapa sudah anak Tuhan loh? Gitu? Yang terakhir tahu kan? Suami dan istri yang hebat. Dalam tanda petik. Hebat untuk mengalami orang. Ini anak Tuhan. Yang dibunuh anak Tuhan juga. Tapi beda keluarga yang ini sama keluarga yang ini. Mengapa? Karena yang satu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya toh? Yang satunya semau gue, KTP-nya aja mungkin nggak tahu masih Kristen apa enggak. Mudah-mudahan itu KTP yang naik ke surga nanti. Benar saudara, hari-hari ini tuh kita benar digoncang ganjing saat kita bersyukur bahwa ada yang seperti ini. Supaya ini terbuka. Terlalu banyak anak-anak Tuhan hidup tidak menjadi contoh. Tidak menjadi teladan. Selesai itu vonis selesai, muncul yang sesi kedua anak mudanya. Generasi mudanya. Generasi yang si Mario dan David dan Agnes. Siapa mereka? Anak-anak muda kita toh? Anak-anak Tuhan semua saudara. Gimana mau menjaring anak Tuhan lain? Boro-boro. Terus kenapa bisa sampai seperti itu? Apakah kesalahan anak 15, 17, 20 tahun? Ya, itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Mempersiapkan, mendidik anak-anaknya. Hari-hari ini kuat sekali saya ingin membahas ini lagi. Supaya kita ini bertanggung jawab atas generasi di bawah kita. Siapa lagi? Kalau saudara nggak punya anak, ABG, mungkin cucu, mungkin ponakan, mungkin anak tetangga, mungkin siapa saja. Kita terus tidak hanya berdoa, tapi kita terus berusaha untuk memberikan pengertian pada orang tuanya. Kalau anaknya langsung ya, lu siapa ngasih tahu gue, gitu kan? Orang tuanya ini disadarkan supaya dia ini ambil bagian di dalam pendidikan anak-anak sesuai dengan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kebanyakan orang tua tidak ada waktu. Dia anggap anak sudah mulai besar, oke lah, yuk pilih jalanmu sendiri. Bahkan orang di Amerika itu kalau anak udah ABG dibebaskan untuk memilih agamanya sendiri. Ya kan? Belakangan ini saya dengar bahwa bayi yang lahir tidak disebutkan dulu cewek atau cowok. Nanti kalau dia sudah gede dia mau menentukan dia pria atau dia wanita. Nih kok kan? Dia miring semua itu saudara. Benar loh, ini benar di Amerika, di negeri barat. Hak asasi. Nah itu semua udah melanggar firman Tuhan. Itulah yang terjadi di dunia ini. Semakin hari semakin gila. Lah makanya kita yang tidak gila, kita harus cepat-cepat rebut tuh anak-anak kita. Nah, selalu saya sampaikan bayi-bayi yang lahir secepatnya doakan, serahkan kepada Tuhan. Kalau nunggu serahkan di sini itu mesti butuh beberapa waktu kan. Nah kalau lahir di rumah sakit atau di mana si suami ini, bapak ini cepat minta izin masuk. Doakan anak itu. Mereka di luar seperti itu kan. Yang mereka yang bukan kalangan kita. Seperti itu. Jadi kita harus berebut saudara. Mulai dari lahir, mulai dari kandungan kita doakan terus. Supaya itu dasar.
Yang menjamah mereka dulu adalah Roh Allah. Sehingga sejahat-jahatnya anak itu udah ada benih Roh Allah di situ. Untuk kita membangkitkan lagi lebih gampang. Ya, 5 tahun ke atas sudah terlambat, saudara. Sudah terbentuk sel-sel itu. Nah, inilah yang terjadi di dunia kita ini. Ada anak-anak ABG begitu, terakhir yang saya lihat di TV itu membunuh teman sesama ABG untuk jual organnya. Saya dengar mengerikan itu. Ada yang bunuh diri karena tidak punya ayah. Dibully teman-temannya. Kalau saya hampir pasti tahu bahwa ini ayahnya pasti kabur. Sehingga dia diolok-olok temannya. Nah, kenapa tuh ayah kabur? Kabur kemana? Ke lain hati? Sebabnya apa? Nah, ini lingkaran setan ini yang kita harus patahkan, minimal dari kita di sinilah, di Pondok Gede Plaza ini. Mulai kita sadar bahwa kita bertanggung jawab penuh atas keluarga kita. Atas kehidupan yang inti aja dulu ini. Bapak menjadi suami yang baik, yang patut dihormati oleh istri. Istri akan menghormati suaminya kalau suami itu hidup benar sebagai pemimpin, kepala dalam keluarganya. Anak-anak tidak usah disuruh, pasti akan saling menghormati. Itu dari keteladanan kita. Ya. Nah, saya ingin baca dulu ayat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Yuk sama-sama ya untuk ayat yang pertama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara setuju ini, katakan amin. Jaga hati siapa yang dijaga? Hati tetangga kita. Hatimu sendiri. Terus yang jaga siapa? Ya kita lah. Yang punya hati siapa? Jadi jangan berdoa, Tuhan jaga hatiku. Nah, keliru itu. Betul? Setuju? Jangan suruh Tuhan jaga hati kita dong. Yang punya hati siapa? Amin? Amin. Ya. Terus karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang ada di hati kita ini akan keluar terpancar. Terhadap anak-anak kita, terhadap sekeliling, terhadap semua. Munculnya dari hati. Ya, kalau hatinya penuh dengan ambisi yang jelek, ya suami dan istri tidak bisa langgeng. Kenapa jadi perceraian makin banyak? Jadi hasil dari perceraian anak-anak terlukai, akhirnya menjadi anak-anak yang semaunya juga. Apa yang dicontohkan? Suami dan istrinya, papa dan mamanya. Walaupun ada suami istri bercerai, tapi mereka kadang-kadang masih joinan untuk bawa anaknya pergi jalan-jalan, tetap tidak normal. Amin? Ya, karena keluarga adalah jadi satu. Masa ini bapaknya di sono, ayah ibunya di sono, kadang-kadang ketemu pergi bareng hanya demi menghibur anak. Enggak mempan, saudara. Ya, karena ini firman Tuhan. Banyak sekali kenakalan anak karena ketidakberesan dari orang tua itu. Yuk kita baca ayatnya. Efesus 5. Dengan cepat ini supaya kita ingat kembali dasar-dasar daripada kehidupan ini. Ayat 1. Dari ayat 1. Gantian ya kita baca ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu.
sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak ada kata-kata kotor, kata-kata makian, tapi yang ada adalah ucapkan syukur. Ketika istri sedang uring-uringan ucapkan, ketika suami lagi garang ucapkan, pasti berubah dua-duanya. Amin. Ya. Demikian juga sampai mana tadi? Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal atau cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Katakan amin. Terus. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Hindari, ya. Amin. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Terus. Ikut, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Amin. Bangkit. Di antara orang yang mati rohaninya maksudnya, ya. Terus. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dua satu bersama-sama, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Amin. Biarlah ayat-ayat ini menjadi dasar kita sekarang ini untuk melangkah di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan bagi anak-anak kita terutama, ya. Nah, ada beberapa hal yang saya dapatkan sebagai kunci untuk hari-hari ini. Pertama tadi, jaga hati, berpadan dengan apa yang ada. Jangan mengikuti jalan hidup orang lain. Jadi berpadan dengan apa yang ada pada kita. Cukupkan apa yang ada pada kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlunta-lunta, itu janjinya. Amin. Jadi pasti cukup, pasti bisa makan. Kecuali you punya ambisi yang heboh. Yang ngikutin orang lain. Dia punya mobil 5, saya juga minimal mesti 6. Dan lalu menyimpang dari jalan Tuhan, melakukan semua menghalalkan semua cara untuk mencapainya. Ambisi namanya itu. Ya. Terus waktu, hidup sederhana sesuai kemampuan. Walau punya banyak harta segala macam, tidak usah dipamerin. Ya. Kalau memang itu berkat dari Tuhan, simpan aja untuk kehidupanmu. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita mati pun juga hanya selembar baju. Yang itu pun dipakaikan orang lain. Kita nggak bisa milih. Kecuali sebelum mati milih dulu.
Itu nenek saya dulu seperti itu. Dia udah siapkan satu set, bahkan sampai peti matinya pun sudah ada di rumah. Ini siap nih nanti kalau aku meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu please jangan lagi kita mengikuti kebiasaan bawa-bawain pakaian di seluruhnya di dalam peti. Apalagi ada Alkitab juga. Ada apa lagi? Gunting, pisau, tongkat, ya, karena itu semua tidak ada gunanya. Lebih baik kita bagi kepada orang yang membutuhkan dan itu adalah tradisi. Nah kita anak-anak Tuhan hidup baru sudah terima Roh Kudus, masa kita mau ikut tradisi? Itu tadi ayat-ayat di atas tadi yang kita harus robak semuanya dan kita teruskan kepada anak cucu kita supaya mereka mengerti. Ya, jangan hari penguburan aja mesti dihitung dulu. Sekian hari lamanya, nanti masih ada tata cara yang setiap hari itu masih harus ada doa-doa gitu ya. Kalau anaknya 7 katanya mesti 7 kali ibadah itu. Itu duitnya dari mana? Kadang-kali harus mengutang. Nah kayak gitu dipertahankan terus. Buat apa? Tuhan tidak ada yang suruh seperti itu. Sudah kembali kepada Tuhan kita ucapkan syukur. Selesai dengan dimakamkan sudah habis. Gitu kan? Kalau mau mengucap syukur kebaikan Tuhan yang sudah selesai semuanya, kumpul keluarga. Tidak usah ada hari ketiga, kelima, ke-10, beberapa itu. Sampai 1000 ya. Sampai 1000 saudara, coba. Kan kita dibodoh-bodohin kayak gitu. Betul? Pegang firman Tuhan. Ini yang menjadi tuntunan buat kita. Nah makanya kalau kita masih ikut yang seperti itu, lalu kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita, ya jangan komplain. Karena langkah kita tidak mengikuti langkah Tuhan. Itu dong, fair. Ya. Nah itu yang pertama tadi, jaga hati, jangan hidup sederhana dengan apa yang ada dan meninggalkan segala tradisi-tradisi lama. Kemudian yang kedua, hidup keluarga inti ini berdasarkan firman Tuhan. Yang tadi itu, ya, saya sampaikan tadi suami dihormati dan harus hidupnya patut untuk dihormati. Istri hormat kepada suami karena suami pantas dihormati. Anak-anak otomatis akan menjadi baik. Pasti, tuh, karena itu firman Tuhan. Ya. Terus ya, itu nanti di ayat 22 sampai 33 saudara baca sendiri dari Efesus 5 tadi. Harus masing-masing konsisten di dalam keluarga itu. Proses ini seumur hidup. Jadi kalau kita sudah memberikan dasar yang kuat itu, lepaskan anak-anak itu kemana aja dia tidak akan berbahaya. Dia tidak akan gampang termakan oleh hasutan-hasutan, ajakan-ajakan yang gak benar. Pasti dia akan menjadi garam justru. Mau ngajakin yuk kita serbu dia bilang jangan dong, kita kan sesama harus saling mengasihi. Firman Tuhan, karena dia ada dasar itu. Tapi kalau di rumah dia nggak dapat dasar itu, ya apa diajak orang yang mumpung melampiaskan emosinya. Karena ABG mulai mencari jati diri. Dan kalau itu tidak didapatkan di rumah, dia akan cari di luar. Kalau dia dapatkan itu kelompok yang tidak baik, ya akhirnya dia menjadi rusak, binasa. Ya, seperti itu, kasihan sekali. Ya Bapak Ibu, kita jangan bilang, itu anak dia, masa bodoh. Tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang sudah memberikan kita Roh Kudus, khususnya di Pentakosta ketiga ini, yang sudah semakin nyata di sekeliling kita. Itu kedua, ya. Jadi hidup keluarga inti harus konsisten di dalam melakukan firman Tuhan. Suami melakukan bagiannya, istri melakukan bagiannya, anak-anak pasti akan ikut. Ya. Yang ketiga, kenapa? Pertanyaannya, anak-anak ini banyak terjerumus seperti itu. Masalahnya antara lain kurang kasih sayang.
Tidak ada hubungan yang baik di dalam keluarga. Semua sibuk masing-masing, termasuk orang tua yang melayani Tuhan. Hati-hati. Berapa banyak anak-anak hamba Tuhan terjerumus hidup di dalam ketidakbenaran karena mereka dibiarkan. Karena dengan alasan orang tua melayani Tuhan. Tidak ada hasil yang baik untuk keluarga, buat apa melayani? Amin, amin. Hati-hati untuk yang melayani ya. Terus kurang diberikan dasar firman Tuhan bagi anak-anak. Ya. Anak menjadi jati dirinya sendiri di luar dan tidak mendapatkan yang baik. Seperti yang saya contohkan tadi, tidak adanya keteladanan di dalam rumah tangga. Sehingga anak-anak melakukan apa yang dia suka, apa yang kelompoknya ajak untuk dia lakukan. Tidak berani berkata tidak, karena dia takut dibully, dia takut dibenci. Tapi kalau dia punya jati diri yang kuat, iman yang kuat kepada Tuhan, dia akan mengatakan, aku dibenci mereka, tapi aku punya Bapa yang baik, Bapa yang di surga, yang kasihnya kekal selama-lamanya. Mungkin Bapakku yang di bumi enggak peduli, ibuku sibuk sendiri, tapi kita mencari, anak-anak itu akan mencari sesuai dengan dasar-dasar yang ada. Dasar firman Tuhan yang kuat. Ya. Enggak kuat, kita tidak akan mampu mengontrol anak-anak itu sampai di mana mereka. Tetapi kalau firman itu kuat di dalam kehidupannya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi ajarannya adalah takut akan Tuhan. Kasih mula-mula, kasih kepada Tuhan yang sempurna. Ini yang menjadi kunci untuk memenangkan anak-anak itu. Jangan dipaksa-paksa, tapi berikan kasih dan ajarkan tentang kasih. Tidak hanya mengajarkan tapi memberikan juga. Ya. Walaupun waktunya sangat singkat karena sibuk, itu sungguh bermakna bagi anak-anak. Mungkin dalam sehari hanya cukup 10 menit, 15 menit. Masa enggak bisa sih memberi segitu? Gitu ya. Dulu saya punya teman seorang profesor, doktor, dosen juga di UI. Sibuk sekali, dia pergi anaknya belum bangun, dia pulang anaknya sudah tidur. Terus bagaimana caranya? Dia bilang sama istrinya, nanti kalau dia bangun waktu masih bayi, jangan kamu bangun, aku yang bangun. Gantikan popoknya, memberikan susunya. Itu kontak batin ayah dan anak ketika masih bayi. Kemudian anak sudah mulai sekolah, dia punya masalah dengan matematikanya. Nah bapaknya kan pinter. Lalu dia pesan, sore-sore anak suruh tidur. Nanti aku pulang selesai semua dibangunin untuk belajar bersama-sama anaknya. Dan anaknya dari nilai yang merah menjadi nilai 8 untuk matematika. Dan ini hubungannya begitu indah, intim. Jadi enggak ada masalah sebetulnya. Bagaimana kita mau mengusahakan itu. Jalinan hubungan orang tua dan anak harus ada. Ini yang menjadi kuat. Keluarga kuat, masyarakatnya kuat. Gereja akan kuat. Dan gereja adalah keluar menjadi masyarakat di dalam bangsa ini. Amin. Semua mau melakukannya. Bapak-bapak mau menjadi pemimpin yang baik? Cuman 2 yang amin. Istri-istri mau hormat pada suami-suami? Oh, lebih kenceng tuh istri-istri. Amin ya. Semua melakukan bagiannya dan komitmen itu selamanya. Nah, saudara, bagaimana perkembangan daripada generasi Yeremia yang setiap saat didoakan di gereja ini, yang terutama di bawah Paniko ini. Kita punya istilah Pentakosta ketiga dari tahun 2018 di-on-kan di SICC kita. Di dalam Empower 21. Ini Pentakosta ketiga yang terbesar, yang luar biasa ya. Kita selalu ucapkan setiap hari. Lalu generasi Yosua
yang cinta mati-matian kepada Tuhan dan sebagainya. Tapi gimana generasi yang tadi yang saya sebutkan itu? Nah, itu pasti yang tidak terkontrol, tidak terjangkau oleh roh itu. Karena keluarga tidak mengambil dan mengadopsi roh Pentakosta ketiga ini. Sehingga Kristen tapi ya nothing to do, enggak tahu apa-apa. Itu mengerikannya di situ. Dan itu masih sangat banyak yang seperti itu. Dan kita 2018 di-on-kan, lalu 2020 awal terjadilah pandemi yang dahsyat ya. Sampai dengan barusan ini, awal 2023 kita dibebaskan kembali. Jadi 2020, 2021, 2022, 3 tahun ini sementara itu sepertinya diem Pentakosta ketiga. Yang katanya itu akan menjalar dari timur ke barat. Nah, pikiran kita itu barat itu adalah kembali ke Yerusalem. Tapi Yerusalem kan bukan barat. Barat itu adalah negara barat. Di mana saudara? Halo? Yang disebut negara barat di mana? Amerika, Eropa, ya. Itu orang-orang barat kita bilang gitu kan. Nah, ini mulai awal tahun ini terbukti bahwa selama ini sepertinya diam 3 tahun ini. Tetapi itu merambah terus saudara. Dan menjadi satu bukti nyata dimulai di Asbury University di Amerika, di Kentucky. Memang bukan di Azusa Street. Karena Roh Kudus tidak tetap sama satu. Memang Azusa Street tempat dulu Pentakosta kedua dan sekarang menjadi menara doa kita dari timur. Paniko bikin itu, biayai, dan kita juga ikut serta. Apa yang Paniko dapat itu adalah kita dapat. Nah, untuk pembiayaannya juga sekaligus saya umumkan di sini setiap bulan saudara. Kita kena saweran itu 7 tahun 7 bulan lamanya untuk menyewa gedung itu. Yang hampir selesai bulan depan renovasinya. Jadi kita mendapat bagian untuk meluaskan pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus ini. Jadi ternyata Azusa Street tempat berdoa, tapi wujud kegerakan dimulai di Asbury University. Bisa tolong ada gambar sedikit? Nah, ini Asbury University terkenal sebagai Asbury Revival. Kalau saudara mau lihat nanti di YouTube banyak. Ya, jadi kalau university istrinya anak muda apa orang tua? Anak muda, 25 tahun ke bawah. Anak-anak universitas mahasiswa. Mereka dilawat Tuhan luar biasa, tidak bisa berhenti untuk memuji menyembah Tuhan. Jadi enggak ada seperti orang mati bangkit gitu enggak. Tapi hati itu dijamah Tuhan. Sehingga sepertinya itu ada kasih yang begitu besar, tidak mau berhenti. Bisa 24 jam terus saudara. Akhirnya menjangkau banyak orang yang lain, semua umur datang. Sehingga tempat itu menjadi kerumunan besar dan tidak muat, akhirnya di stop sementara oleh pemerintah untuk anak-anak mudanya yang diperbolehkan. Terus di situ dan kalau nggak salah itu dicarikan tempat yang lebih besar untuk mereka bisa lebih banyak berkumpul. Jadi lawatan yang luar biasa ini. Orang betah di situ saudara, nggak mau berhenti gitu. Ya kadang-kadang nggak ada musiknya. Cuman gitu, tapi nyanyi, muji, nyembah, ada jamahan. Hati dipulihkan. Gak ada yang khotbah saudara. Gak ada yang ngasih tahu, bertobatlah, gak ada. Nah kalau sebelum pandemi yang dilakukan di sini di Paniko adalah HMC. Healing Movement Crusade. KKR gede-gedean di berapa kota itu. Sudah 300 sekian kali. Setiap mengadakan itu, ribuan orang datang dari agama apapun
dan mereka banyak mendapat mujizat Tuhan. Jadi dimulai dulu sudah di sini ini. Gitu ya. Kemudian berhenti, sepertinya berhenti pandemi dan tiba-tiba 2023 mulai. Ada lagi satu lagi di Vietnam, Lee University. Nah ini sama saudara. Modelnya seperti itu sekarang. Kemarin Pak Niko cerita ya, dia diminta untuk meresmikan ini. Lee University anunya, community doa ini. Tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, ya yang terjadi itu semua kan enggak ada pemimpin. Jadi enggak perlu ke sana. Biarkan aja. Dan itu akan seperti api nyulut sendiri gitu. Seperti api Pertamina kemarin kan. Enggak ada yang nyuruh nyala sendiri. Sebagai contoh itu ya. Bocor itu bau, tiba-tiba ada kena percikan apa. Nah itu menyebarnya seperti itulah, namanya juga api. Tapi nggak usah dipaksa-paksa untuk nyala, itu nyalanya harus seperti itu. Nah mari kita masing-masing cek apakah api kita sudah nyala. Kalau belum, ayo. Nggak usah repot-repot, nggak harus doa terus semalaman, tetapi ada hati rindu dan bereskan setiap masalah hati. Selalu saya sampaikan itu. Apakah masih ada hatimu yang enggak beres? Dengan orang lain, dengan sesama, dengan suami, dengan istri, dengan bos mungkin, dengan tetangga, siapa saja. Pokoknya hati tidak boleh ada ganjelan apapun. Kita doa, kita menyenangkan Tuhan, lawatan terjadi. Pemulihan terjadi. Gitu doang saudara, sangat simpel. Siapa yang siap untuk dilawat Tuhan? Haleluya. Bereskan setiap hati kita. Ya, dan lakukan tadi. Kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada keluarga inti saudara. Saling mengasihi dulu, bereskan itu duluan. Supaya lawatan Tuhan dalam keluargamu terjadi dan kita akan keluar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Ya. Itu satu ayat terakhir, Yesaya 41 ayat 10. 2023 dipercayai tahun yang gelap, bencana akan banyak, yang model-model mendadak-mendadak kayak Pertamina seperti itu, tidak hanya bencana alam, itu bisa terjadi, tapi di tengah goncangan yang besar itu terjadi lawatan yang besar. Untuk anak-anak Tuhan yang percaya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak semua. Kita harus melakukan yang benar. Itu yang akan dilindungi, dibela Tuhan, jadi kepala bukan jadi ekor. Yuk sebagai penutup ini kita baca juga bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Disorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Jadi jangan ada ketakutan lagi. Ini ayat dipercayai oleh survei dari YouVersion menjadi ayat yang terbanyak dibaca selama 2022. 500 juta kalau nggak salah ya. 500 juta kali seluruh dunia. Jadi banyak orang yang takut kan ternyata. Tapi mereka puji Tuhan mendapatkan ayat ini dan berujung kepada kemenangan. Amin. Dan kemenangan yang Tuhan beri itu bukan untuk dinikmati kita sendiri-sendiri. Tetapi itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kita bagikan kepada yang lain. Apapun bentuk kemenangannya itu iman, materi, berkat, bagi buat orang lain, buat pekerjaan Tuhan. Jangan kayak mereka-mereka itu. Ya, dinikmati sendiri, hidup dalam hedonisme. Toh akhirnya Tuhan bongkar semuanya. Kita lebih malu kalau Tuhan yang membongkarnya. Tapi kita bersyukur biarlah hal-hal seperti ini membuat banyak anak-anak Tuhan kembali bertobat dan takut akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita untuk perjamuan Tuhan hari ini. Dengan hati yang baik
dengan hati yang benar kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan dengan mengatakan kasih Tuhan tidak berkesudahan. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Siapkan setiap kami Tuhan. Mari saya undang para pelayan berjaman. Hati kami terbuka untuk lawatan Roh-Mu Bapa, supaya tidak ada lagi apapun yang tersimpan di dalam hati kami. Pemberesan terjadi, lawatan Roh Kudus-Mu terjadi, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang layak untuk mengabarkan Injil kebesaran-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa, kalau kasih kami mulai luntur kepada-Mu. Tuhan, jabah hati kami, kirimkan kasih-Mu yang mula-mula Tuhan Yesus. Lawat hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Roh Kudus terus melawat kami. Kami mau memakan dan meminum simbol daripada tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Bapa, supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Kuduskan setiap kami, baik pelayan maupun jemaat-jemaat semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerimanya. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak
besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita bangkit berdiri. Apakah ada yang belum menerima roti dan anggur? Bisa angkat tangannya, sudah semuanya. Mari siapkan hati kita dengan baik untuk kita menerima sakramen ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini juga di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-kata haleluya. Ada kuasa di dalam darah dan tubuh Yesus. Bukan di dalam roti dan anggur ini, tetapi imanmu lah yang akan menyelamatkanmu. Imanmu lah yang akan menyembuhkanmu. Imanmu lah yang akan memulihkan keadaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat itu hari ini, hari penyelamatan,
hari ini hari pemulihan, dan hari ini adalah hari kesembuhan bagi kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, terima berkat-Mu, terima lawatan Tuhan yang baru untuk hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan biarlah apa yang kita nyanyikan menjadi doa kita yang penuh dengan iman, diurapi oleh Tuhan, maka itu akan terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kita akan siapkan hati untuk terima berkat Tuhan untuk keluarga kita masing-masing, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat daripada Allah Bapa di surga, dan teruslah berjanji untuk makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya di Pentakosta yang ketiga ini, hari ini sampai Tuhan datang kembali. Semua diberkati dan setia kepada Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah siang hari ini.